9. Pendidikan IPA reguler A, SMIPA, UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Astriani dengan NIM 19160410023, kelas Pendidikan IPA reguler A 2019, Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM 1916041021 dari kelas Pendidikan IPA reguler A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Katrunada dengan NIM 19160420009 dari kelas Pendidikan IPA reguler A. Perkenalkan, nama saya Diaskar Pratiwi dari kelas Pendidikan IPA reguler A Universitas Negeri Makassar dengan NIM 19160400001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 1916040042025 dari reguler A. Halo everyone. Jadi saya di sini akan melakukan percobaan kasus pertama, yaitu kita akan menggenggam sebuah telur. Jadi bahan yang saya gunakan kali ini yaitu hanya sebuah telur, di mana kita akan mencoba telur ini kita genggam. Apa yang akan terjadi? Apakah telur ini pecah? Seperti yang kita ketahui, telur ini sangat mudah sekali pecah. Jadi kita langsung praktikan. Jadi mula-mula kita genggam telur seperti ini dulu, seperti ini. Lalu kita tekan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Saya sudah menekan ini sangat kuat ya. Ternyata telur ini tidak pecah. Kok bisa ya telur tidak bisa pecah? Jadi begini, menurut hukum fisika, suatu benda akan pecah atau patah jika dikenai tekanan melebihi batas tertentu. Jadi ketika kamu meremas sebuah telur, bentuk telur yang lonjong seperti ini membuat gaya remasnya disebar ke seluruh permukaan kulit telur, sehingga luas penyebaran gayanya ini menjadi lebih besar. Penyebaran ini menyebabkan tekanannya menjadi kecil, sehingga tidak cukup untuk memecahkan kulit telur ini. Beda halnya jika kalian memecahkan telur seperti ini, karena tekanannya akan hanya ada di sini, sehingga telur ini akan mudah pecah bila seperti itu. Jadi itu penjelasan mengenai mengapa sebuah telur tidak bisa dipecahkan dengan genggaman. Itulah video dari saya. Kita akan lanjut ke kasus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM 1916041021 dari kelas Pendidikan IPA reguler A. Adapun tujuan percobaan pada kasus 2 yakni mengetahui kelajuan air pada beberapa ketinggian dalam botol. Alat dan bahan yang diperlukan adalah lakban, tang, paku, korek api, botol, dan lilin. Perlakuan pertama yakni memanaskan paku, lalu melubangi bagian atas botol sebagai tinggi maksimum.
Kemudian memanaskan kembali paku, lalu melubangi bagian tengah botol. Dengan perlakuan yang sama, kembali memanaskan paku, lalu melubangi bagian bawah pada botol. Setelah membuat lubang pada botol, lalu kita menutup lubang tersebut dengan menggunakan lakban. Lalu kita isi botol tersebut dengan air sampai botol terisi dengan penuh. Perlu diperhatikan agar menutup lubang dengan rapat agar tidak terjadi kebocoran pada botol. Setelah botol terisi penuh, lalu kita tutup botol dengan tutup botol. Lalu kita membuka lakban pada lubang pertama atau tinggi maksimum. Lalu dilihat seberapa besar debit air yang dikeluarkan. Setelah itu kita membuka lubang kedua. Lalu membuka lubang yang ketiga atau yang paling bawah. Dapat kita lihat perbedaan laju air pada ketiga lubang tersebut. Coba perhatikan dengan seksama. Dapat kita lihat perbedaan kelajuan air yang terjadi pada ketiga lubang dengan ketinggian berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lubang yang posisinya paling rendah memiliki laju air yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dikarenakan pada posisi paling rendah, tekanan yang dialaminya lebih besar daripada posisi paling atas, sehingga dengan tekanan yang besar membuat aliran fluida mengalir lebih cepat. Dalam aliran fluida kali ini berhubungan dengan kebocoran, maka semakin tinggi lubang yang dihitung dari permukaan air, maka waktu yang dibutuhkan untuk fluida mengalir makin besar. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan sederhana, yaitu pada kasus 3, di mana kasus 3 ini berhubungan dengan hukum Pascal. Adapun bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, baik, pada kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan sederhana, yaitu meniup balon dengan reaksi asam cuka dan soda kue. Nah, adapun tujuan percobaan pada kali ini yaitu untuk mengetahui reaksi asam cuka dengan soda kue yang akan menghasilkan gas yang dapat meniup balon. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah soda kue, yang kedua adalah cuka dapur,
Yang ketiga adalah botol plastik. Yang keempat adalah balon. Dan yang kelima adalah corong yang terbuat dari kertas. Nah, jadi pada percobaan pertama yaitu saya akan menyiapkan 1 botol plastik, kemudian cuka. Botol plastik ini itu diisi dengan cuka. Nah, langkah selanjutnya adalah menyiapkan balon. Selanjutnya itu corongnya. Kemudian diisi dengan soda kue. Isi dengan secukupnya. Adapun langkah selanjutnya kita memasukkan balon ini ke asam cuka ini. Nah, dapat kita lihat bahwa setelah air cuka bercampur dengan baking soda, maka terbentuklah gelembung-gelembung gas yang banyak dan menyebabkan balon menjadi besar dan tertiup. Nah, jadi campuran baking soda dan cuka ini tuh menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas ini adalah karbon dioksida campuran cuka dengan baking soda. Nah, cuka ini merupakan asam, sedangkan baking soda merupakan basa. Nah, setelah keduanya tercampur, maka pH-nya akan menjadi netral. Nah, adapun hasil reaksi cuka dengan baking soda itu menghasilkan gas karbon dioksida yang mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil itu akan berubah menjadi lebih besar. Nah, reaksi yang terjadi dengan asam cuka dan baking soda ini merupakan reaksi endoterm, karena setelah cuka dan baking soda dicampurkan ke dalam botol, maka permukaan botol akan terasa dingin. Nah, adapun kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu asam asetat atau cuka merupakan asam lemah, dapat bereaksi dengan garam karbonat. Baking soda dan cuka itu bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat membuat balon meniup sendiri karena balon terisi dengan gas karbon dioksida. Nah, reaksi yang terjadi antara campuran cuka dengan baking soda adalah reaksi endoterm. Setelah reaksi pH pun menjadi netral. Nah, inilah hasil percobaan sederhana yang telah saya lakukan, yaitu pada kasus 3 yang terkait dengan hukum Pascal. Baik, selanjutnya kita melangkah pada percobaan untuk kasus 4. Jadi di sini saya punya 3 wadah berisi air dan di sini saya punya 3 butir telur. Jadi kita akan melakukan suatu percobaan dengan tujuan untuk menentukan posisi dari telur 3 butir telur ini di 3 wadah yang berbeda. Jadi untuk yang pertama, pada wadah pertama ini hanya air. Kemudian saya akan memasukkan telur ini dan kita lihat di mana posisi telurnya berada. Oke, kita masukkan.
Oke. Dan telurnya berada di dasar wadah atau dasar dari tempat ini. Untuk perlakuan yang selanjutnya atau untuk perlakuan yang kedua, kita akan menambahkan beberapa sendok garam ke dalam air ini. Kemudian kita akan memasukkan telurnya dan melihat di mana posisi telur berada. Oke, ini sendok pertama ya. Kita aduk dulu. Kemudian tambahkan lagi. Lanjut pada sendok ketiga. Oke, ini sendok ketiga. Kita aduk sampai garamnya larut. Ini saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan memasukkan telur kedua ini dan lihat posisi telur berada di mana. Apakah dia di dasar atau melayang atau terapung. Oke. Nah, baik, kita bisa lihat bahwa posisi telurnya melayang. Kita melangkah kepada wadah yang ketiga. Sama, kita akan menambahkan garam pada air di wadah ketiga dengan komposisi yang lebih banyak dari wadah kedua. Ini sendok pertama. Masukkan lagi lebih banyak. Lagi. Kita bisa menambahkan satu kali lagi. Oke, kita aduk. Oke, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan memasukkan telur ini dan lihat posisinya akan ada di mana. Oke, 2, 3. Ya, kita bisa lihat posisi dari telur ketiga itu terapung atau sebagian dari telur itu mencuat ke atas ke permukaan air. Jadi perbedaan dari ketiga wadah ini adalah posisi telurnya ya teman-teman. Jadi untuk wadah pertama tidak diberikan garam sama sekali atau hanya air, maka posisi telurnya berada di dasar atau permukaan wadah. Kemudian untuk wadah kedua itu diberi garam beberapa sendok dan menghasilkan posisi telur berada di tengah atau melayang. Kemudian untuk yang ketiga diberikan garam dengan komposisi yang lebih banyak dari wadah kedua dan menghasilkan posisi telur berada di permukaan atau terapung. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya bahwa yang membedakan dari ketiga wadah ini adalah posisi dari telurnya. Jadi untuk yang pertama, kenapa telurnya bisa tenggelam atau berada di dasar wadah, itu dikarenakan massa jenis telur itu lebih besar dari massa jenis air. Itulah kenapa telurnya tenggelam atau berada di dasar permukaan wadah. Nah, untuk yang kedua ini, kenapa telurnya bisa melayang, itu disebabkan oleh massa jenis telur itu sama dengan massa jenis air. Jadi massa jenis kedua benda ini itu sama. Nah, untuk peristiwa yang ketiga, kenapa telur bisa berada di permukaan, itu disebabkan karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air. Nah, peristiwa ini sesuai dengan bunyi hukum Archimedes yang menyatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya dorong ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut.
Baiklah, itulah contoh sederhana dari hukum Archimedes. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui prinsip-prinsip sains sederhana termasuk tekanan udara dan konsep ruang hampa. Adapun fakta-fakta yang bisa kita ketahui dari percobaan yang kelima ini yaitu saat kita memanaskan sekaleng air, ketika air dalam kaleng mendidih, kita dapat melihat air mulai meninggalkan kaleng sebagai titik-titik air di udara atau yang biasa kita kenal sebagai uap. Beberapa bagian udara di dalam kaleng terdorong keluar saat mendidih untuk menyediakan ruangan pada titik-titik air yang mengembang. Namun kaleng yang kehilangan udara di dalamnya itu belum hancur karena uap air yang ada di udara menekan dari dalam. Umumnya semakin kita memanaskan cairan ataupun gas, cairan atau gas itu akan semakin mengembang. Contohnya jika berada dalam wadah yang tertutup sehingga tidak bisa mengembang, cairan gas itu menekan lebih besar lagi. Perlu kita ketahui juga pada saat proses kaleng mengalami peremukan atau hancur, saat kaleng dibalikkan di air es atau air dingin, situasi berubah dalam dua hal. Yang dimana pertama, kaleng itu tidak lagi mengalami kontak dengan udara karena air menghalangi lubangnya. Yang kedua, uap air di dalam kaleng dapat dengan cepat mendingin. Uap air sekali lagi menyusut ke volume yang awal menjadi sejumlah air yang berada di dasar-dasar kaleng.